Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Hari ini adalah hari pertama pembelajaran fisika bersama ibu untuk kelas 10 IPS. Semoga menjadi awal yang baik untuk kita. Nah, kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep momentum dan konsep impuls, dan yang kedua adalah memahami hubungan antara momentum dan impuls. Baiklah, ada satu buah pantun untuk kalian semua. Siang hari, minum es. Minum es sembari makan roti. Meski kalian anak IPS, belajar fisika tetap dari hati. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan let's go. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu momentum. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat sebuah mobil dan sebuah sepeda yang menabrak pohon. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, di mana Vm sama dengan Vs, terlihat dari gambar di atas bahwa dampak dari kerusakannya ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sepeda ketika menabrak pohon. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang masanya lebih besar daripada sepeda atau mas MP lebih besar dari MS akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa P atau momentum sebanding dengan M atau massa. Nah, kesimpulannya adalah momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Perhatikan lagi gambar berikut. Jika seseorang pada gambar tersebut memiliki peluru yang identik di mana massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2 atau MP1 sama dengan MP2, tetapi kedua peluru tersebut diberi kecepatan yang berbeda atau VP1 lebih besar dari VP2, akan mengakibatkan titik sasaran yang dikenai oleh peluru dengan kecepatan yang besar menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibanding dengan peluru yang memiliki kecepatan kecil. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa momentum sebanding dengan kecepatan atau P sebanding dengan V. Berdasarkan analisa tersebut, karena momentum atau P merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, maka persamaan momentum linear dapat ditulis P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dalam kilogram meter sekon, M adalah massa benda dalam kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon. Nah, momentum ini merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatan benda tersebut. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang impuls. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pada bola diberikan gaya sentuh F dengan selang waktu delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek pada bola tersebut semakin besar. Jika diberikan gaya F yang sama tetapi selang waktu sentuh delta T yang lebih lama, maka akan menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu inilah yang disebut sebagai impuls. Nah, maka I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu. Maka kesimpulannya, impuls atau I merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, kita masuk pada pembahasan hubungan momentum dan impuls. Perhatikan kejadian pada gambar berikut. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam rentang waktu tertentu atau selama delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton dan dapat ditulis I sama dengan P2 kurang P1 atau I sama dengan delta P. Jadi, berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum di
atas, dapat disimpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Saatnya memahami contoh soal. Soal pertama tentang momentum. Suatu benda bermasa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, dari soal, kita tahu bahwa benda yang bergerak pasti memiliki momentum dan berdasarkan konsep dapat ditentukan bahwa P sama dengan M kali V, di mana M-nya adalah 40 kg dan V-nya 5 meter per sekon, sehingga kita dapatkan hasil 40 kali 5 sama dengan 200 dalam kilogram meter per sekon. Jadi, besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 200 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. Soal yang kedua tentang impuls. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 sekon, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa F sebesar 20 Newton dan selang waktunya 0,01 sekon dan yang ditanyakan adalah impuls. Maka dapat kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan F dikali delta T dan kita masukkan gaya sebesar 20 Newton dan juga selang waktu 0,01 sehingga didapatkanlah impuls sebesar 20 dikali 0,01 sama dengan 0,2 Newton sekon. Jadi, besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,2 Newton sekon searah dengan arah gaya rata-rata F yang diberikan pada bola tersebut. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan, Ananda bisa langsung berkomentar di bawah video ini. Terakhir, ingatlah selalu pesan Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, serta menjaga jarak. Tetaplah di rumah jika bepergian tidak menjadi kebutuhan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.